ini apa isu yang mau diangkat terkait dengan Taliban. Mungkin Pak Haji bisa menceritakan sih apa itu sebenarnya Taliban, terus kemudian fenomena saat ini itu sebenarnya seperti apa, terus ini ada gerakan apa, gerakan ideologi atau lebih separatis atau partai politik atau apa, mungkin sejarahnya ya. Dimulai dari sejarahnya dulu kali Pak Haji. Jadi begini, kalau kita bicara masalah Taliban ini kan terkesan itu bahasa Arab ya, Talib itu kan ya, santri lah ya. Nah, kalau kita baca-baca sejarah Taliban itu sebenarnya adalah sebuah gerakan moral ya. Gerakan moral yang lahir di Afghanistan sebagai respon terhadap situasi politik yang ada di Afghanistan pasca hengkangnya Uni Soviet. Nah, di situ kan banyak terjadi pertikaian politik antara kelompok-kelompok yang ada di Afghanistan itu, seperti misalkan Abdullah Shah Mas'ud, kan, Hekmatyar, Rabbani, kan, itu semua adalah faksi-faksi yang bertikai di Afghanistan pasca hengkangnya Uni Soviet. Nah, fenomena inilah yang sebenarnya mendorong lahirnya gerakan moral untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh para elit-elit politik yang ada di Afghanistan. Nah, isu-isu yang paling mencolok pada saat itu sebenarnya kan masalah isu tentang korupsi, ya. Kemudian ideologi, gitu kan? Karena seperti yang kita tahu bahwa dulu Afghanistan itu pernah dikuasai oleh komunis. Dalam artian bukan Rusia ya, tapi ada sosial politik yang ada di sana, ada gerakan politik kan yang berhaluan komunis kan itu pernah berkuasa di Afghanistan kan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Afghanistan ini kan umumnya adalah Muslim, ya, semuanya adalah Muslim, dan mereka banyak mengklaim dirinya itu sebagai keturunan-keturunan Arab, ya, keturunan-keturunan Arab yang Islamnya agak kuat. Memang dulu Afghanistan itu sebenarnya kan ada agama Hindu, ada agama Buddha di sana dulu, waktu ancient Afghanistan lah ya, sejarah kuno Afghanistan. Makanya kita tidak heran kalau ada patung-patung Buddha yang ada di sana itu dulu yang dihancurkan oleh Taliban, ya, karena memang dulu agama awal di sana itu adalah Hindu dan Buddha. Nanti setelah Islam menyebar, baru Islam datang. Dan orang-orang Afghanistan ini sebenarnya banyak yang mengklaim dirinya itu sebagai suku-suku yang Smith, ya, dan mereka menganggap dirinya, sebagian dari mereka itu adalah orang Arab, ya, keturunan-keturunan Arab. Dan di Pakistan, di Afghanistan itu juga sangat kental pemahaman tentang, kalau kita di sini seperti Habib lah, ya. Di sana juga banyak mengakui tentang keturunan-keturunan Nabi, bahwa mereka berasal dari Nabi. Oleh karena itu, Al-Ghira Al-Islamiyah atau keinginan untuk menjadikan Islam itu sebagai salah satu pedoman dalam berbangsa dan bernegara cukup kuat. Nah, tetapi kita tidak bisa pungkiri juga bahwa komunis juga di situ pernah berkuasa. Nah, karena itulah terjadi perbedaan politik yang ada di sana, akhirnya perang saudara, terjadilah korupsi, adalah pedagang senjata lah ya, yang jadi kaya raya, dan kehidupan sosial juga tidak menentu, banyak ya sekuler lah di sana. Nah, itulah yang mendorong kelompok-kelompok ini
kelompok-kelompok pengajian ini yang kita kenal dengan Taliban, yang kemudian melakukan gerakan-gerakan perubahan dan akhirnya membentuk satu organisasi. Tetapi organisasi ini sebenarnya kalau saya sih mengatakan hampir sama dengan FPI lah di sini ya. Hampir sama dengan FPI di sini yang tidak jelas struktur organisasinya mungkin ya. Tetapi mereka membayar bahwa mereka punya pemimpin yaitu Mullah Umar yang ada pada waktu itu yang sudah meninggal. Nah, itulah saya pikir sejarah ringkas tentang berdirinya Taliban. Gimana Pak Anwar? Cukup nggak? Ya, ini tapi yang Taliban sendiri itu melakukan gerakan itu memang atas dasar politik atau sebenarnya Taliban itu merupakan asosiasi dari pelajar-pelajar yang intelektual, misalnya dia dasar ilmu agamanya. Kan saya dengar kemarin Taliban itu semacam santri pesantren gitu. Ya. Nah, jadi keilmuan agamanya tentang Islam kan bisa diduga kan kuat kalau memang persamaannya seperti di Indonesia ini adalah pesantren. Tetapi kalau tadi Pak Haji nyebutnya seperti FPI, malah ini lain lagi. Nah, itu seperti apa? Sebenarnya adalah gerakan-gerakan santri, tetapi organisasinya itu tidak seperti organisasi-organisasi kayak misalkan NU atau Muhammadiyah atau apa dan lain sebagainya itu, tapi dia lebih pada gerakan yang tidak memiliki, kalau misalnya kayak NU gitu kan dia punya masa bakti atau apa dan lain sebagainya kan, tetapi kalau Taliban ini tidak memiliki struktur organisasi yang begitu jelas. Saya baca untuk membaca struktur organisasi, tetapi ada pembagian tugas, tetapi tidak sedetail dengan ormas-ormas yang ada di Indonesia. Makanya saya lebih cenderung mengatakan bahwa mereka itu adalah sebuah pergerakan yang memang dimotori oleh santri-santri atau mahasiswa-mahasiswa Islam atau pelajar-pelajar agama yang tujuannya adalah bagaimana mengubah situasi politik dan sosial politik yang ada di Afghanistan. Berarti keilmuan agamanya cukup kuat itu ya, Pak Haji ya? Mereka punya pengajian tanpa semua orang Taliban itu tidak bisa dikatakan Taliban. Sebelum masuk ke pengajian-pengajian yang memang sudah ditentukan oleh tokoh-tokoh atau mursyid-mursyid daripada Taliban ini. Jadi harus masuk di situ ya, sama dengan kita mungkin kita tidak bisa dikatakan santri kalau tidak pernah ngaji di pesantren. Begitu juga mereka Taliban, tidak bisa dia dikatakan Taliban, kan dia tidak masuk dalam anggota Taliban sebelum dia mengikuti pengajian-pengajian yang memang sudah ditentukan oleh Taliban ini. Ada madrasah-madrasahnya lah. Oh iya. Ya. Tapi yang menarik itu mazhabnya sebenarnya itu katanya Hanafiyah gitu kan. Ya. Hanafiyah seperti yang kita kenal kan rasionalisasinya kan kuat, filsafatnya kuat. Nah itu kalau misalnya ada semacam produk hukum dari mereka yang secara argumentasi keilmuan itu misalnya kuat gitu kan, itu mungkin bisa kita telaah itu. Mungkin ada contohnya atau Gus Biha itu sudah melambaikan tangan. Ya, saya mau nanya Ji. Tadi kan antum kan bilang bahwa Taliban ini kan tidak seperti organisasi yang solid seperti NU, Muhammadiyah. Artinya bisa dikatakan berarti Taliban ini kan gerakan jalanan kan kira-kira begitu. Artinya organisasi yang lahir dari sebuah pergerakan di jalanan yang kemudian hari ini itu bisa memenangkan sebuah pertarungan yang panjang ya dan bisa menguasai Afghanistan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita tahu bahwa beberapa orang Indonesia itu pernah juga ke Afghanistan untuk membantu Taliban dalam rangka memerangi Soviet pada waktu itu. Nah, apakah orang-orang ini juga bisa dikatakan Taliban atau tidak? Artinya saya ingin mengatakan bahwa apakah Taliban ini murni orang Afgan atau orang yang misalnya dari Indonesia atau dari manapun yang pernah bergabung dengan Taliban itu juga bisa dikatakan Taliban begitu. Sehingga kemudian ketika dia pulang ke negaranya masing-masing, itu masih tetap menjadi bagian daripada organ daripada Taliban tersebut. Jadi ada dua pertanyaannya, Ji. Yang pertama adalah
Ini bisa merokok ya? Oh bisa sambil nyisa juga bisa. Artinya berarti dia ini gerakan jalanan kan, kira-kira begitu. Demikian, Syekh. Saya pikir tidak pas juga kalau dikatakan gerakan jalanan, karena misalkan seperti tarekat-tarekat sufi itu juga kan tidak memiliki struktur yang begitu ini ya, tapi banyak pengikutnya gitu kan. Tapi juga kita tidak bisa mengatakan gerakan jalanan karena mereka juga teratur walaupun mereka tidak punya organisasi yang begitu lengkap. Saya pikir Taliban juga begitu kan. Kemudian begini, Bud, kalau orang-orang Indonesia sebenarnya bukan ke Taliban, tetapi Al-Qaeda, kan? Bukan ke Taliban, ke Al-Qaeda sebenarnya, kan? Kemudian yang kedua, ketika orang-orang Indonesia datang ke Afghanistan itu, sebenarnya waktu itu yang pada saat itu masih mujahidin, ya, masih mujahidin istilahnya, ya. Taliban belum ada pada saat itu, kan? Taliban belum. Kalau misalkan kita misalkan di Indonesia ini kayak dulu zaman-zaman kayak Nasir Abbas atau Amir Mahmud atau siapa dan lain sebagainya itu yang masih dalam kategori jamaah Islamiyah, itu waktu itu Taliban belum ada. Yang ada adalah mujahidin, ya, mujahidin yang ada di Afghanistan yang melawan Rusia pada saat itu, kan? Jadi Taliban pada saat itu belum muncul. Taliban muncul tahun 94 kalau saya tidak salah, kan? Jadi orang-orang Indonesia sebenarnya tidak masuk dalam kategori Taliban. Selain karena apalagi yang datang setelah Al-Qaeda, kan? Karena sebenarnya mereka bergabung ke sana karena Al-Qaeda, bukan karena Taliban, kan? Artinya mereka datang ke sana melalui jalur Al-Qaeda. Nah, Taliban tidak hanya menampung saja mereka, jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai Taliban. Mungkin begitu, Bud. Oke, saya nanya, Pak Syekh. Ya. Saya sebelum nanti menarik untuk menggabungkan antara Taliban dan Al-Qaeda karena ya, Amerika menyerang Afghanistan itu kan karena dianggap Taliban yang berkuasa waktu itu melindungi Osama di situ kan. Nanti hubungannya ke situ, tetapi saya ingin memperjelas dulu. Taliban pernah berkuasa, ya kan? Kira-kira madhab yang dikatakan Pak Anwar tadi, madhab pemikirannya seperti apa? Kemudian konstruksi pemikiran dia tentang negara yang dibangun di Afghanistan itu seperti apa? Apakah dia masuk jihadis atau apa dan sebagainya? Saya kira itu perlu dipahami dulu. Sebenarnya kan secara umum seperti yang kita ketahui bahwa mazhab utama di Afghanistan itu kan adalah Hanafi dan Maturidi, ya. Mazhab utama yang ada di sana, gitu kan ya. Termasuk juga Taliban, kan. Nah, ini sebenarnya yang bikin kacau di sini ini karena masuknya Al-Qaeda yang berpaham yang berpaham Salafi jihadi, itulah sebenarnya yang mengacaukan situasi di sana sehingga saya tidak tidak tahu persis bahwa apakah orang-orang Taliban yang memang melakukan pemerkosaan atau apa dan lain sebagainya atau bagaimana, kan? Tetapi kan di sana banyak orang Al-Qaeda, kan? Banyak orang-orang Al-Qaeda yang kumpul di sana dan mungkin pada saat itu kan ya mungkin juga ada orang-orang Taliban, tetapi sangat dipengaruhi pergerakan yang ada di sana itu adalah Al-Qaeda. Tetapi secara umum, tapi yang jelasnya bahwa Taliban itu ingin menegakkan syariat Islam di dalam wilayah Afghanistan, kan? Ingin memperlakukan syariat Islam. Apakah syariat Islam yang misalkan moderat seperti kita anggaplah seperti di Brunei gitu kan? Atau yang seperti di ISIS, ya itu yang jadi perdebatan sebenarnya, karena sebenarnya Al-Qaeda sendiri kan yang kita kenal ya seperti itulah mereka lakukan, misalkan sama kurang lebih dengan ISIS lah kan. Jadi sebenarnya yang bikin kacau di sana itu karena Al-Qaeda masuk di situ dan melakukan berbagai cara dan mungkin paham-paham Al-Qaeda yang mendominasi di kalangan Taliban pada saat itu. Mungkin begitu Pak Malik ya. Karena kalau saya masih meyakini bahwa sebenarnya Taliban itu memang mungkin dia ekstrim, ya, dia ekstrim, ya. Tetapi dia punya cita-cita untuk mendirikan negara Islam di wilayah Afghanistan.
kan ya. Nah, penerimaannya terhadap Al-Qaeda itulah yang membuat sebenarnya nama Taliban jadi tidak bagus, dan itu didukung oleh Taliban gitu kan. Apa-apa yang dilakukan oleh Al-Qaeda ya mungkin karena masalah duit atau apa dan lain sebagainya sehingga Taliban menerima itu. Apalagi Noor? Bentar, bentar. Nah, kalau tadi saya baca artikel yang di-share Pak Malik itu kan Buya Syafi'i menyoroti terkait kerusuhan yang ditimbulkan oleh Taliban itu, Pak Haji. Nah, ini kan juga yang disampaikan oleh Sofyan Sauri saat podcast dengan Robi Sugara kemarin itu. Maka yang perlu dilihat itu misalnya apakah terjadinya kelaparan, pembantaian, diskriminasi yang diberitakan selama ini yang dilakukan oleh Taliban itu dalam rangka gerakan politik atau ada unsur terkontaminasi dengan Al-Qaeda itu. Kalau memang itu kan secara kemanusiaan kan itu hukukul insaniyah kan. Saya kira kalau memang itu berdasarkan Taliban ini adalah para santri, nah saya kira itu kan itu paham gitu ya, dilihatlah bahwa itu adalah hak-hak kemanusiaan gitu. Nah kalau Pak Haji melihatnya gimana? Ya, kalau kita menyaksikan apa yang dilakukan oleh Taliban selama ini ya atas nama Taliban ya memang di luar apa namanya di luar nilai-nilai Islam kan ya. Tetapi apa namanya itu lagi ya apa namanya yang saya katakan tadi itu bahwa Al-Qaeda di sini cukup memainkan peran di dalam perjalanan politik Taliban di Afghanistan karena hubungan erat antara Usama bin Laden dengan Mullah Umar kan. Jadi jelas bahwa kegiatan-kegiatan politik atau keamanan dan lain sebagainya atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Taliban yaitu banyak dipengaruhi oleh Al-Qaeda. Oleh karena itu saya melihat bahwa Amerika sendiri sebenarnya kan mengakui bahwa bahkan pada tahun 2000 berapa itu kan 2016 atau 2017 Amerika pernah mengeluarkan Taliban dari daftar teroris global kan? Artinya apa namanya Amerika sendiri mengakui bahwa Taliban itu bukan teroris gitu kan, tetapi yang teroris itu Al-Qaeda. Kesalahannya adalah apa namanya adalah menampung orang-orang Al-Qaeda, itu yang membuat suasana jadi runyam gitu kan dan nama Taliban menjadi buruk. Tapi apa namanya ya yang tadi saya katakan itu bahwa Amerika sendiri yang sudah domisili lama di sana pada tahun 2016 atau 2017 kalau saya tidak salah dia mengeluarkan Taliban itu sebagai gerakan teroris kan. Ya, ini menunjukkan bahwa Taliban ini adalah gerakan-gerakan yang ada di Afghanistan yang sama dengan gerakan-gerakan lain yang ada di Afghanistan yang ingin mewujudkan perdamaian dan kedaulatan negaranya. Ya mungkin begitu Pak Anwar kan. Ya. Bahkan waktu itu tahun 2016 itu kalau saya tidak salah itu 2017 itu pemerintah Amerika banyak dikritik oleh kelompok-kelompok Republik yang ada di sana karena mengeluarkan Taliban dari daftar gerakan teroris global. Oke. Berarti memang ada hubungan erat antara Taliban dan Al-Qaeda. Tetapi memang harus dibedakan bahwa Taliban lebih pada persoalan murni domestik membangun negara Afghanistannya gitu ya. Sementara Al-Qaeda memang memperjuangkan Islam gitu ya secara global. Ya, oke. Nah, perbedaan dengan Pakistan. Pakistan kan juga ditunggangi juga dan menjadi tempat pelarian terakhir Osama gitu ya. Nah, apakah agak mirip antara Afghanistan dengan Pakistan ini dalam membangun struktur negara Islamnya? Apa namanya? Ya Pakistan kan juga namanya Islamic Republic of Pakistan ya.
kemudian Afghanistan juga Islamic Republic of Afghanistan selama ini ya, selama ini. Kalau sekarang kan namanya setelah Taliban ini kan Islamic Amarat apa tuh of Afghanistan ya. Pakistan, ya Pakistan pertama dia punya kepentingan politik kan yang begitu tinggi terhadap Afghanistan kan. Karenanya dia selalu mendukung Afghanistan dan mendukung Taliban. Pertama kepentingan politiknya Taliban ini adalah masalah Kashmir, kan ya. Masalah Kashmir. Kashmir ini merupakan persoalan yang sudah lama antara Pakistan dan India, kan. Dan Pakistan bersikeras tidak mau berdialog dengan India karena itu dianggap bahwa itu adalah bagian dari negaranya. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh Pakistan adalah bagaimana mendukung gerakan-gerakan Islam yang ada di Afghanistan atau mendatangkan orang-orang dari luar untuk memperkuat posisinya di Kashmir, kan? Oleh karenanya India itu selalu menuduh Pakistan sebagai salah satu negara yang memberikan fasilitasi kepada kelompok-kelompok teroris. Karena semua kelompok-kelompok yang ada di Afghanistan atau yang ada di Pakistan yang mendukung Kashmir itu diberikan dukungan oleh Pakistan. Makanya inilah yang membuat Pakistan itu begitu eager untuk jika Taliban berkuasa di Afghanistan karena itu untuk kepentingannya di Kashmir. Karena rakyat Kashmir ini umumnya juga adalah Muslim. Semuanya adalah Muslim dan mereka cenderung berpihak ke Pakistan, tetapi India merasa bahwa itu juga adalah bagian dari negaranya, sehingga beberapa proses yang sudah dilakukan itu sampai saat ini negara itu bagian itu tidak selesai dan masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Nah, itulah kemudian Pakistan memainkan peran terhadap Afghanistan, termasuk mendukung kelompok-kelompok yang ekstrim radikal, termasuk Al-Qaeda, termasuk Taliban, untuk menyokong perjuangan yang ada di Kashmir. Jadi sebenarnya itu yang menjadi alasan utama Pakistan untuk mendukung gerakan-gerakan Taliban dan gerakan-gerakan ekstrem lainnya sehingga menampung seperti Usama bin Laden di Pakistan. Ya Pakistan ya negara Islam tapi ya seperti itu juga lah Pak Malik kan ya. Kemarin kan kita ke Pakistan itu ya sama aja dengan di Indonesia gitu kan. Ya. Oke, Mas pertanyaannya adalah ketika Taliban ini berkuasa, apakah ada dampak ideologis, apakah ada dampak terutama ideologis ya dan jaringan terhadap menguatnya kelompok-kelompok jaringan radikal secara global gitu ya. Maksudnya seperti ini. Apakah memang sama antara penguasaan Taliban di Afghanistan dengan penguasaan ISIS di Irak dan Suriah yang mendeklar berdirinya sebuah negara Islam? Tentu berdirinya ISIS itu tidak hanya menguatkan motivasi bagi gerakan-gerakan lain untuk mendirikan negara berdasarkan khilafah, tetapi juga ISIS menjadi magnet bagi beberapa foreign fighter ya, dalam bahasa mereka mungkin muhajirin untuk pindah ke sana. Tetapi apakah Taliban ini juga memiliki magnet yang sama seperti yang dimiliki oleh ISIS, dalam arti dia bisa memotivasi berdirinya sel-sel untuk menegakkan negara Islam, khilafah, dan apakah Taliban juga memanggil semacam foreign fighter atau muhajirin untuk ke sana? Saya kira itu poin-poinnya yang perlu kita waspadai. Saya pikir magnetnya sama, Pak Malik. Ya, magnetnya sama bahwa semua kelompok-kelompok radikal yang ada di dunia Islam ya, khususnya apakah itu di Timur Tengah atau di Asia, itu jelas sekarang ini lagi bahagia-bahagianya dan meyakini bahwa perjuangan pasti akan berhasil, kan? Saya yakin bahwa itu akan menjadi inspirasi bagi mereka, termasuk di Indonesia, bahwa perjuangan akan sukses di kemudian hari melihat pengalaman Taliban.
Tetapi ada perbedaan yang mencolok antara Taliban dengan ISIS. Kalau misalkan Taliban itu ISIS itu lahir dari kekacauan yang ada dan itu tidak melalui sebuah perjanjian. Tapi kalau misalkan Taliban ini mereka mengambil alih kekuasaan karena melalui perjanjian dengan Amerika. Itu yang digagas sejak tahun 2020 dan sebelumnya juga ada perjanjian-perjanjian antara Amerika dengan Taliban khususnya dalam transaksi tentang pertukaran tahanan. Itu sudah berjalan jauh sebelumnya, kan ya. Nah, terakhir perjanjian adalah bagaimana supaya Amerika keluar dari Afghanistan, kan? Jika memang Amerika ingin melihat Afghanistan itu damai, demokrasi dan berdaulat. Nah, karena itulah mereka melakukan perjanjian dan salah satu intisari daripada perjanjian itu adalah tidak boleh menampung kelompok-kelompok radikal dari negara manapun untuk mengambil basis di Afghanistan. Jadi dalam hal ini siapapun misalkan yang ada di Indonesia, kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia atau misalkan Al-Qaeda yang ada di Yaman atau Al-Qaeda yang ada di Afrika Barat seperti di Tunis, di Aljazair, di Maroko, di Mauritania, dan juga Al-Shabaab yang ada di Somalia atau Boko Haram yang ada di Nigeria. Jangan mimpi bahwa Taliban akan menampung mereka. Karena salah satu komitmen Taliban adalah tidak akan menjadikan satu jengkal wilayah Afghanistan sebagai safe haven bagi kelompok-kelompok radikal untuk melancarkan aksi-aksi terorisme atau melawan kepentingan-kepentingan Amerika dimanapun di dunia ini. Itu salah satu yang menjadi komitmen daripada Taliban dan itu harus dilakukan jadi tidak mungkin yang kelompok-kelompok radikal itu jangan bermimpilah sekarang ini selama Taliban komitmen untuk perjanjian itu. Jangan mimpi bisa datang ke Afghanistan untuk melakukan pelatihan sebagaimana sebelumnya. Jadi itu jauh sekali kalau kita lihat. Artinya begini, artinya Amerika dan Taliban punya komitmen ditariknya Amerika dari Afghanistan itu bagian dari perjanjian itu. Bagian dari perjanjian itu. Jadi sebenarnya kan Amerika setelah beberapa tahun di Afghanistan bersama dengan NATO dan kehilangan lebih daripada 33.000 pasukan ya, itu mereka menyadari bahwa operasi militer tidak akan mewujudkan perdamaian di Afghanistan, kan? Oleh karena itu harus diadakan rekonsiliasi nasional, kan? Harus ada rekonsiliasi nasional antara semua faksi yang ada di Afghanistan, dan itulah yang kemudian nanti menjadi pemerintahan di Afghanistan. Dan saya pikir itu Amerika menyadari betul itu bahwa pentingnya untuk semua kekuatan yang ada di Afghanistan berdialog untuk mewujudkan satu pemerintahan nasional. Dan itu mereka juga meyakini bahwa harus keluar dari Afghanistan. Nah, itu juga permintaan orang-orang Afghanistan bahwa kalau memang kamu mau melihat Afghanistan damai, tentram, berdaulat, bisa hidup seperti negara lain, ya silahkan keluar dari Afghanistan. Dan itulah mungkin Presiden Biden memutuskan untuk itu. Kan? Ya. Tapi berarti janji-janji Taliban misalnya seperti tidak mendiskriminasi perempuan, terus akan lebih moderat, memperbarui diri, itu berpotensi kemungkinan benar ya, Pak Haji? Saya pikir kita berharap seperti itu, ya kita berharap seperti itu. Tapi kita lihatlah perkembangannya, kan ya. Begini, saya kemarin waktu bicara di yang acara kemarin itu, yang acaranya BEM Indonesia itu dengan fokus wacana UI itu, saya memberikan perbandingan gitu kan, perbandingan bahwa Sudan pada tahun 1989 National Islamic Front ketika dia berkuasa dan mengambil alih kekuasaan dari sipil yang dipilih secara demokratis pada waktu itu, kemudian dikudeta oleh NIS, kan, National Islamic Front, itu pertama janji-janjinya juga adalah dia akan mewujudkan perdamaian, dia akan mewujudkan
kebebasan bagi perempuan dan bagi negara dan bagi pemeluk-pemeluk agama lain bebas hidup di situ walaupun dia mendeklarasikan Islam. Tetapi dalam kenyataannya banyak hal-hal yang terjadi yang kemudian menjadi bahan kritikan masyarakat internasional, khususnya yang terkait dengan penegakan HAM. Kan? Nah, kita juga berharap bahwa narasi-narasi yang dikembangkan oleh Taliban sekarang ini persis seperti narasi yang dikembangkan oleh National Islamic Front di ketika dia berkuasa, kan? Ya kita berharap tidak seperti yang dikembangkan oleh National Islamic Front di Sudan pada tahun 1949, kan? Ya, tetapi narasinya persis. Oleh karena itu kita menunggu sejauh mana komitmen Taliban ini terhadap perjanjian yang ditandatangani dengan Amerika. Apakah dia akan memberikan penghormatan terhadap perempuan atau bagaimana dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat masyarakat Afghanistan yang juga sebenarnya banyak yang agak sekuler gitu kan, tetap mereka akan trauma dan tetap mereka akan menganggap bahwa Taliban tidak akan berubah. Nah kita tunggulah ya, wait and see lah bagaimana tugas yang diberikan kepada tugas kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Taliban ini apakah akan dilakukan atau bagaimana. Pertama adalah bagaimana dia mewujudkan pemerintahan nasional dengan mengajak semua faksi untuk berdialog untuk power sharing dalam negara Afghanistan. Kemudian kedua, konsisten untuk tidak memberikan satu jengkal pun tanah wilayah Afghanistan sebagai safe haven bagi kelompok-kelompok radikal untuk melakukan aksi-aksi teroris dimanapun di dunia ini, termasuk dalam menyasar kepentingan-kepentingan Amerika di berbagai negara. Kemudian ketiga, memberikan hak-hak kepada perempuan, terutama dalam pendidikan dan bekerja. Ya kita melihatlah bagaimana nanti ini perkembangannya ke depan. Tetapi saya pikir langkah awal yang akan dilakukan oleh Taliban adalah bagaimana mewujudkan rekonsiliasi nasional yang diikuti oleh semua faksi yang ada di sana untuk membentuk satu pemerintahan baru yang dapat diterima oleh semua rakyat Afghanistan. Mungkin itu Pak Anwar. Gini Ji. Ya, mau ada yang disampaikan? Ya, saya ingin bertanya sedikit. Jadi yang seringkali sejak awal kemarin mereka mendeklar kemenangan, terus kemudian masuk ke istana, itu kan banyak juga kita dengarkan di Al Jazeera, di CNN, itu kan mereka poin yang paling utama yang seringkali didengungkan itu kan penghormatan terhadap perempuan. Nah, sebagai orang yang pernah lama tinggal di negara Timur Tengah dan juga di negara yang yang menganut sistem Islam begitu, sejauh mana sebenarnya pandangan Pak Suhaib terkait dengan dalam konteks penghormatan terhadap perempuan yang seperti apa yang kemudian itu bisa diterima, ya, yang bisa istilahnya kalau kita misalnya mau lihat Saudi kan justru kalau dibandingkan dengan Indonesia itu kan jauh sekali, atau dengan negara-negara lain. Nah, dalam perspektif antum itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya penghormatan itu? Nah, yang kedua adalah kaitannya dengan Indonesia. Kita tahu bahwa Taliban beberapa kali pernah ke Indonesia, bukan beberapa kali ya, mungkin pernah sekali atau dua kali ketemu dengan NU, terus bertemu juga dengan JK. Lalu sekarang mereka berhasil menguasai Afghanistan. Saya ingin mendapatkan jawaban apa sebetulnya yang patut diwaspadai dari dari kemenangan Taliban ini, apa yang patut diwaspadai dan apa yang patut kemudian kita jadikan sebuah peluang. Nah, ini kan tantangan sekaligus peluang kan. Apa kira-kira dari dua ini yang patut kita waspadai dari kemenangan ini, dan apakah ada kesempatan untuk kita untuk misalnya bisa berkontribusi atau bagaimana di Taliban? Mungkin itu, Syekh. Jadi kalau penghormatan terhadap perempuan itu kalau menurut saya itu akses ke pendidikan, akses ke bisnis, akses ke politik, gitu kan ya.
akses ke pendidikan ini dalam artian bahwa perempuan memiliki hak untuk belajar sebagaimana laki-laki, gitu kan ya. Tidak boleh dibatasi, gitu kan ya. Akses ke bisnis atau ekonomi, bahwa perempuan bisa saja melakukan kegiatan-kegiatan bisnis sebagaimana halnya laki-laki, gitu kan. Akses politik juga bagaimana juga pemerintah memberikan hak kepada perempuan untuk turut serta di dalam berkontribusi dalam hal politik, menjadi anggota parlemen, menjadi anggota jaksa, menjadi lawyer, menjadi apa dan lain-lain sebagainya. Kalau selama ini misalkan seperti di Saudi, ya di Saudi itu ya memang akses perempuan tidak ada, kan? Perempuan itu hanya di rumah saja. Sebenarnya itu tidak mencerminkan secara Islam yang moderat ya. Tetapi kalau di beberapa negara lain misalkan ya yang menyatakan penegakan syariat Islam, anggaplah misalkan seperti Afghanistan, Pakistan atau Sudan atau Iran atau apa dan lain sebagainya, itu kan mereka memiliki akses ya. Perempuan-perempuan di sana itu memiliki akses. Jadi ada yang wartawan, ada yang jadi politisi, ada yang jadi businesswoman, ada yang jadi akademisi, kan? Dan banyak hal mereka terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di dalam negara itu. Berbeda sama sekali dengan di Saudi yang sama sekali tidak ada keterlibatan perempuan di dalam apapun kecuali hanya mengurus rumah tangga. Tapi kalau di negara-negara lain misalkan seperti Pakistan, Sudan dan beberapa negara lain yang mengklaim dirinya sebagai melaksanakan syariat Islam itu memberikan akses kepada perempuan. Nah, saya pikir bahwa Afghanistan misalkan Taliban, jenis penghormatan terhadap perempuan yang nanti akan diberikan harus memberikan akses kepada perempuan dalam berbagai sektor, apakah itu bisnis, politik, ekonomi, sosial budaya, perempuan harus kehadirannya di situ harus ada perempuan di situ. Walaupun mungkin dia tidak akan memberikan kebebasan seperti hal-hal yang tentu bertentangan dengan syariat Islam, misalkan seperti menggunakan pakaian sesuai dengan keinginannya masing-masing, gitu kan? Itu pasti diatur di dalam Islam bahwa itu tidak boleh, kan ya? Atau misalkan membuka tempat-tempat hiburan malam di mana perempuan itu dieksploitasi, mungkin itu tidak akan dilakukan hal-hal seperti itu. Tetapi akses ke pendidikan dan akses ke bisnis dan akses ke politik mungkin itu akan diberikan sepenuhnya kepada perempuan sebagaimana di negara-negara lain, kan? Kemudian yang masalah ini, Bu, kalau yang masalah apa yang perlu diwaspadai, saya pikir masyarakat Indonesia ini harus melihat bahwa persoalan di Afghanistan itu sebenarnya bukan masalah agama, gitu kan ya, tetapi persoalan masalah kebangsaan dan kedaulatan, ya, bahwa mereka di sana itu ingin memiliki atau ingin menjadikan negaranya sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, semua bisa hidup dengan tenang, apakah itu dia suku ini atau suku itu, karena di sana banyak suku-suku, gitu kan ya, tidak ada semua suku sama, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita misalkan mengatakan itu Islam, karena yang lain juga gerakan-gerakan lain itu juga mengatasnamakan Islam, gitu kan. Jadi misalkan Front Islamic Tajikistan, gitu kan, Front Nasional Islamic Tajikistan, yang yang dikomandoi oleh suku-suku Tajik, gitu kan ya. Dan juga ada kekuatan-kekuatan lain yang juga sebenarnya mengatasnamakan Islam. Jadi hampir semua kekuatan-kekuatan yang ada di sana itu ya juga adalah mengatasnamakan Islam. Taliban juga mengatasnamakan Islam. Jadi sebenarnya sama aja semuanya. Jadi sebenarnya persoalannya adalah persoalan bagaimana mewujudkan satu negara yang adil, makmur dan damai, gitu kan. Nah, kita di Indonesia ini melihat seakan-akan bahwa kemenangan Taliban itu adalah kemenangan melawan komunis, kemenangan melawan Amerika, gitu kan. Padahal sebenarnya tidak demikian, gitu kan. Tetapi apa yang dicapai oleh Taliban itu adalah kemenangan untuk rakyat Afghanistan. Dia tidak bukan karena dia Islam, bukan karena Amerika kalah, bukan karena ini dan lain sebagainya. Tetapi kalau memang betul-betul perang ya, tetapi ini semata-mata perjuangan mereka itu semata-mata ingin menciptakan negaranya seperti halnya negara-negara lain. Oleh karena itu tidak mengherankan misalkan kalau rakyat Afghanistan itu menjadikan Indonesia itu sebagai contoh, gitu kan ya, sebagai sampel, sebagai contoh. Makanya mereka ingin belajar sama Indonesia. Kok orang Indonesia
umumnya adalah Islam, ya, terdiri dari berbagai pulau-pulau, kan, terpecah-pecah lagi, berjauhan lagi pulau-pulaunya. Tapi kok mereka bisa hidup di dalam satu negara damai dan makmur dan saling mengerti dan saling bekerja sama dan lain-lain semuanya, tidak ada perpecahan, tidak ada perkelahian, tidak ada dan lain-lain semua. Makanya mereka ingin belajar ke Indonesia. Kan makanya mereka datang ke NU, mereka bertemu dengan JK karena ingin mengetahui apa sih yang membuat Indonesia ini bisa eksis, bisa bertahan, tidak terpecah-pecah, bisa damai, bisa membangun dan lain-lain sebagainya. Sementara di Indonesia itu ya mayoritas Islam dan juga ada pemeluk agama lain. Ada apa kok Indonesia bisa begitu? Di sini di Afghanistan ini kita semuanya orang Islam, hanya beda-beda suku, tapi kok di Indonesia lebih banyak suku lagi, tapi kok kita tidak bisa gitu kan? Nah itulah makanya kalau kita baca wawancara dialog eksekutif antara ada satu channel ini dengan kepala kantor Taliban yang ada di Doha itu, mereka betul-betul ingin menjadikan Indonesia sebagai mitra utama di dalam membangun atau rekonstruksi Afghanistan. Nah jadi bahwa Indonesia ini dianggap oleh Taliban dan dalam hal ini Afghanistan sebagai mitra yang paling ideal di masa yang akan datang. Jadi jangan mimpi orang-orang radikal atau orang-orang ekstrim yang ada di sini akan difasilitasi oleh Taliban, karena Taliban atau dalam hal ini Afghanistan melihat Indonesia sebagai satu negara yang utuh dan pemerintahan yang utuh sebagai mitra yang paling strategis dan paling ideal dalam merekonstruksi dan merehabilitasi Afghanistan. Mungkin begitu, Pak Budi. Ya. Saya melanjutkan pertanyaannya, Pak Sueb. Kita tahu kan bahwa ini kan dalam satu Taliban itu kan tidak dalam satu bentuk artinya satu kelompok, pasti di dalamnya juga ada banyak faksi-faksi. Saya ingin tahu kira-kira tentang prediksi Pak Syueb, ada nggak kemungkinan misalnya pecah karena perbedaan, misalnya perbedaan soal cara pandang terhadap keagamaan, terutama dari soal cara pandang terhadap keagamaan ya, ada nggak kemungkinan misalnya mereka pecah? Ini terlepas dari soal misalnya tidak ketemunya nanti antara soal kesepakatan dengan Amerika dan sejenisnya itu. Karena atau misalnya pertanyaan lebih dasarnya, ada berapa faksi sih sebenarnya di dalamnya? Kalau saya melihat mungkin untuk Taliban kayaknya tidak akan terpecah ya. Karena sebenarnya di Afghanistan itu yang mendominasi sebenarnya ini adalah faktor suku. Kan ya. Faktor suku sebenarnya kan, bukan agama. Jadi sebenarnya kan semuanya adalah Muslim, gitu kan ya. Wawasannya semua, wawasan keagamannya semua Muslim, tetapi sukunya ini yang sangat mendominasi. Kan Taliban misalkan mayoritasnya adalah Pustum. Pustum itu adalah suku yang paling besar di Afghanistan, gitu kan. Istilahnya kalau di sini mungkin Jawa lah ya Jawa lah yang menguasai dan lain sebagainya. Itu yang membuat suku-suku lain yang kecil ini kan sebenarnya agak iri kepada kepada Pustum ini kan, yang mayoritasnya adalah Pustum dan mereka lah yang banyak berkuasa. Jadi kalau masalah pemahaman agama mungkin tidak, tapi masalah suku yang paling mendominasi di sana yang membuat mereka itu terpecah-pecah. Dan Taliban umumnya adalah Pustum, kan? Semuanya adalah Pustum, dan itulah yang selama ini banyak berkuasa di Afghanistan. Adapun suku-suku lain yang misalkan bertetangga dengan Tajikistan atau bertetangga dengan Iran, mereka juga memiliki pemahaman-pemahaman seperti Iran, Syiah dan lain sebagainya. Itu mungkin yang akan menjadi batu sandung di kalangan orang-orang Taliban untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional. Kan? Tapi kalau masalah pemahaman agama mungkin tidak akan terjadi, kecuali mungkin antara dia dengan Syiah yang ada di kelompok-kelompok Barat itu yang ada di perbatasan Barat yang dekat dengan Iran, kan? Ya itu saya kembali ingin tekankan bahwa sebenarnya masalah suku yang di sana yang menjadi masalah utama. Ya suku Pustum yang didominasi oleh Taliban ini itu yang banyak
ditolak atau banyak kelompok-kelompok lain yang tidak begitu menyetujui tentang dominasi yang dilakukan oleh kelompok Taliban ini yang umumnya adalah Pushtun. Mungkin itu Pak Hatim ya. Oke, Pak Syed, terima kasih. Lanjut Pak Anwar. Jadi sebenarnya masalah sukuisme ini juga persoalan sebenarnya ini kan di sana itu ya. Makanya kalau kita di sini kan kita bisa katakan bahwa udah selesailah kalau di Indonesia ini masalah sukuisme ini. Kelebihan kita di Indonesia ini kan karena ya semua suku hampir sama lah, tidak ada walaupun misalkan Jawa yang paling banyak, tapi tidak ada dominasi antara satu dengan yang lain. Nah, hampir semua pertikaian yang ada di Timur Tengah itu adalah sebenarnya masalah suku, kan ya. Di Afghanistan, di mana di Yaman, kan? Yaman itu juga masalah suku gitu kan ya. Mereka tidak menerima dominasi yang dilakukan oleh sukunya Ali Abdullah Saleh yang selama ini berkuasa di apa namanya di Yaman kan. Di negara lain juga begitu. Jadi kabail. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa di Timur Tengah itu hanya satu bangsa ya, tapi yang sering dikatakan ini ya, tapi pecah-pecah gitu kan ya. Sebenarnya di sana yang paling menonjol adalah fanatisme suku, kan ya. Fanatisme suku yang paling menonjol di sana, bukan masalah agama, kan ya. Ya kita misalkan melihat apa namanya Emirat Arab gitu kan, Uni Emirat Arab gitu kan ya. Yang semestinya itu kan bersatu semua dengan Qatar dan Bahrain dan Oman, tetapi karena suku-suku ini, kabilah-kabilah ini tidak ingin menyatu, akhirnya berdirilah Qatar, berdirilah Bahrain, berdirilah Oman. Tapi suku-suku yang ada di sekitar Dubai dan Abu Dhabi dan lain sebagainya itu akhirnya menyatu dalam satu negara yang namanya United Emirat Arab. Nah, saya pikir juga misalkan salah satu apa namanya, karena Taliban sekarang ini kan mengatakan negaranya ini adalah Daulatul Amarat Al-Islamiyah, ya, apa namanya, State Amarat of Islamic Afghanistan gitu kan ya. Mungkin dia punya rencana bahwa kita ini semua sama gitu kan ya. Artinya suku-suku yang bertikai ini, yang selama ini bertikai, kita jadikan dalam satu amarat, satu negara seperti Uni Emirat Arab. Ya. Makanya dia tidak mengatakan Islamic Republic of Afghanistan, tapi Islamic Amarat of Afghanistan, kan ya. Mungkin dia arahnya ke sana, bagaimana menawarkan kepada semua suku yang bertikai di sana supaya ini kita satu loh gitu kan, seperti Uni Emirat Arab, kan. Oke. Atau mungkin seperti Bhinneka Tunggal Ika. Saya mau nambah satu hal Pak Syed, bahwa Taliban itu kan memang sangat identik dengan terorisme, Osama bin Laden, Al-Qaeda gitu kan, identiknya begitu, dan sekarang berkuasa di sana. Saya tidak tahu bagaimana kira-kira respon negara pada umumnya menyikapi ini. Apakah satu misalnya, apakah kemudian ada perubahan strategi gerakan terhadap terorisme secara internasional? Karena misalnya kalau Taliban ini berkuasa dan kemudian diakui sebagai sebuah negara, mendapatkan pengakuan dari negara-negara yang selama ini misalnya melakukan perlawanan, berjuang untuk melawan terorisme, maka kemudian perlukah ada strategi lain, ataukah seperti apa? Ini exit strateginya seperti apa? Karena image Taliban ini cukup identik dan menjadi bagian dari terorisme internasional kan kayak gitu. Exit strategi dari image ini kira-kira seperti apa? Itu dari sudut luar ya, artinya dari sudut negara-negara lain terhadap Taliban. Dari sudut internal, bagaimana kira-kira prediksi Pak Syed terkait bagaimana pemimpin yang berkuasa, Taliban dalam hal ini, untuk membungkus atau menyikapi beban masa lalu itu ketika dia misalnya berinteraksi dengan negara-negara yang lain? Saya pikir begini Pak Hatim ya, apa namanya, satu, ini kan sekarang sedang proses upaya untuk rekonsiliasi kan ya. Kalau nanti misalkan terwujud rekonsiliasi kan ya, semua faksi yang ada mereka bisa duduk dalam satu perundingan dan mereka bisa menyepakati satu bentuk pemerintahan atau satu sistem pemerintahan atau bisa melakukan pembagian power sharing secara merata. Saya pikir Taliban harus
berubah menjadi apa namanya politik, berubah menjadi harus menjadi partai politik gitu kan ya, mungkin dengan nama lain kan ya, atau mungkin dengan menamakan hasil rekonsiliasi ini dengan nama baru yang tidak menunjukkan Taliban di situ kan ya. Jadi misalkan anggaplah misalkan kita mengatakan bahwa pemerintahan penyelamat bangsa gitu kan ya. Artinya nama Taliban sudah tidak ada di situ. Itu mungkin salah satu cara yang harus dilakukan oleh Taliban untuk menghilangkan jejak lama itu, supaya image yang ada di dalam masyarakat atau yang ada di luar itu bisa hilang tentang Taliban. Jadi walaupun misalkan Taliban itu ada di dalam pemerintahan nanti, tetapi nama dari Taliban itu sebagai hasil rekonsiliasi sudah berwujud dalam bentuk lain. Itu mungkin harus salah satu yang harus dilakukan oleh kelompok Taliban jika memang ingin membersihkan dirinya dari masa-masa lalu. Tapi selama dia selama dia tidak merubah nama atau tidak memberikan nama pemerintahan yang merupakan hasil rekonsiliasi, mungkin agak susah menghilangkan image baik itu dari luar maupun di dalam, bahwa tetap akan melekat pada Taliban itu. Kalau misalkan nanti dikatakan pemerintahan nasional Taliban kan, tetap masyarakat internasional itu akan decline, tidak akan banyak yang tidak akan tidak akan mengakui sebagai satu negara kan. Tetapi kalau dia merubah namanya sebagai hasil rekonsiliasi nasional dengan semua faksi yang ada, saya pikir dengan semua negara akan mengakui kan, apalagi kalau itu sudah diakui oleh PBB kan. Tetapi kalau itu dia tidak rubah, itu mungkin baik dari luar maupun dari dalam mungkin agak susah untuk menghilangkan image tentang apa yang telah dilakukan oleh Taliban. Nah, sekarang ini sebenarnya kan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Taliban yang saya ikuti di berita-berita gitu kan, seperti di Jazeera Internasional atau di BBC itu kan, banyak misalkan negara misalkan seperti Inggris, Jerman gitu kan, yang dari Eropa ya, dari negara Arab misalkan seperti Saudi ya, Iran, Pakistan gitu kan, India, termasuk disinggung Indonesia ya. Indonesia itu mulai memberikan dukungan dan keinginan untuk menjalin kerjasama dengan Taliban dalam upaya mewujudkan pemerintahan nasional di Afghanistan kan. Ada beberapa negara yang sudah menunjukkan keinginannya untuk membantu Afghanistan dalam Taliban untuk mewujudkan pemerintahan nasional, antara lain Indonesia, India, Pakistan, China, Jerman, Inggris, Saudi, kan? Dan Iran. Itu Pak Hatim. Jadi begini, orang Afghanistan itu termasuk salah satu bangsa kan yang sebenarnya kalau kita lihat itu sejarahnya Afghanistan itu sebenarnya salah satu bangsa yang agak-agak ini juga itu agak-agak angkuh sebenarnya itu ya, agak-agak angkuh ya. Saya melihat itu misalkan seperti orang Palestina ya. Orang Palestina itu mungkin karena dia merasa keturunan Nabi gitu kan ya. Itu agak angkuh-angkuh gitu kan ya. Makanya banyak konflik di dalamnya, agak susah untuk menyatu antara satu dengan yang lain kan. Nah, saya melihat Afghanistan ini juga punya perasaan seperti itu sebagai suku yang terbaik gitu kan ya. Suku yang terbaik. Dia merasa bahwa dirinya itu berasal dari suku Eropa kan ya. Itu kebanyakan orang Afghanistan itu menganggap dirinya bahwa asal usulnya itu mereka dari Eropa kan. Mereka bukan dari ya ada yang mengaku juga dirinya sebagai orang Arab gitu kan, tetapi asal usul mereka menganggap bahwa dirinya itu dari Eropa, hampir sama dengan Persia gitu kan ya. Artinya kan di sana itu di daerah situ kan ada Persian, ada Kurdi, ada Pushtun, ada Tajik. 3 suku ini kan, 4 suku ini yang merupakan suku bangsa yang kuat dan pintar dan hebat-hebat gitu kan ya. Kalau di Timur Tengah itu kalau orang mengatakan misalkan Abdul Khatim Ghazali Al-Kurdi kan ya. Itu pasti dia orang Kurdi, pasti dia itu pintar ya, pasti hebat dia itu kan ya.
kalau misalkan Abdul Malik Al-Pustuni itu kan pasti orang apa namanya, oh ini orang Pustung, pasti ini hebat itu kan ya. Atau dia mengatakan Budi Hartawan Al-Farisi gitu kan ya. Ini suku-suku besar yang ada dalam sejarah dan diakui sebagai suku yang kuat dan tegas dan pintar-pintar gitu kan ya. Itu menurut Ibnu Batuta gitu kan ya. Jadi ya, kalau di Afrika kan ada Sagawa, ada ini. Semua itu suku-suku yang merasa dirinya hebat-hebat, akhirnya selalu perang ya. Kan? Ya kalau kita di Indonesia, kita di Asia Tenggara ini kan satu ya, semua Melayu kan. Ya, kita cuma satu dengan yang lain itu apa namanya, yang suku orang timur sana itu, apalagi namanya, yang orang mana? Orang Papua gitu kan, orang ini kan bukan Melayu kan ya. Ya, artinya tapi kalau kita misalkan Indonesia, Malaysia, Brunei kan masih Melayu semua kan. Kalau misalkan suku yang Indonesia ya, Pak Malika. Melanesia. Ya, Melanesia kan. Kalau Melanesia juga itu besar dan apa dan lain sebagainya, kita mungkin juga perang terus itu ya. Kan? Dengan mereka gitu kan. Dan itu yang terjadi sebenarnya di kawasan Asia Selatan sana dengan Afrika, karena ada rasa apa namanya, rasa tinggi ya, bahwa sukunya itu tinggi gitu kan. Kayak di Afrika itu perang terus itu karena dia merasa sukunya itu dari paling mulia gitu kan. Nah, begitu juga ini kayak Pustung, Kurdi, Persia, Tajik gitu kan. Semua seperti itu gitu kan. Kalau orang Arab itu kabilah-kabilahnya gitu kan. Nah ini yang menjadi masalah. Kalau kita alhamdulillah di sini kan ya, orang Padang tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang Jawa, atau hampir sama lah semua kan ya. Nah, ini kalau merasa angkuh itu berat berarti, Ji. Hah? Kalau merasa angkuh itu berat berarti. Rata-rata begitu, rata-rata. Iya. Begitu. Berarti nggak bisa tolong menolong ya. Orang-orang yang merasa dirinya itu sukunya tinggi, dan ini kan mereka menganggap dirinya orang Pustung ini, orang Afghanistan ini kan merasa dirinya suku dari Smith gitu kan ya, dari Eropa asli gitu kan ya, orang biru asli gitu kan. Makanya kecenderungannya ke Asia itu jarang gitu kan ya, kecenderungannya dengan minatnya ke Asia itu kurang, cuma karena dia terpuruk kan sehingga dia minat ke Asia. Sama dengan apa namanya, Palestina. Kalau dia aman, dia tenang, maju, tidak akan dilirik itu Asia gitu kan ya. Yang dilirik itu Eropa karena menganggap dirinya dari sana gitu kan. Orang Asia palingan dianggap sisa-sisa manusia aja gitu kan. Nah ini itu yang membuat mereka itu berantem terus sebenarnya kan. Jadi problem kabilah dan asobiah itu memang menjadi penyakit ya, penyakit Pak Mali, itu penyakit utama di Timur Tengah itu ya. Asabiyah Kibliyah ini kan, Asabiyah Kibliyah kalau orang sana bilang ini namanya fanatisme suku itu masalah besar gitu kan. Dan rasa-rasanya tidak ada penyelesaian ke sana, tidak ada upaya untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu kan ya. Ya sama juga sebenarnya dengan di Irak gitu kan ya. Persoalan utama itu adalah Samiria dengan suku Arab gitu kan ya. Orang Samiria ini menganggap dirinya paling mulia dibanding orang Arab gitu kan. Nah itu juga yang bertentangan terus di sana itu kan ya. Nah kalau persoalan aliran, kemungkinan pecahnya antara Sunni, Syiah di Afghanistan itu potensial nggak Pak, selain persoalan fanatisme suku? Iran dengan Afghanistan kan sebenarnya dari dulu baik hubungannya, tidak pernah dia terlibat di dalam ya memang kalau dalam sejarah memang Afghanistan itu kan di bawah Persia, raja-raja Sasani dan lain-lain semuanya itu kan memerintah sampai di sana gitu kan ya. Jadi memang Iran dengan Afghanistan itu jarang konflik gitu kan ya. Di Afghanistan sendiri yang dekat dengan Iran itu kan dia berbatasan dengan Iran, itu kan banyak Syiah sebenarnya kan ya. Dan itu yang selama ini menjadi salah satu kekuatan yang ada di sana, tetapi mereka itu lemah, tidak kuat gitu kan ya. Dan Iran juga tidak begitu
memicu masalah di sana. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan masalah ekonominya, gitu kan ya. Kecuali mungkin Saudi main lagi di situ, kan ya. Kalau Saudi tidak main di situ, saya pikir Iran juga tidak akan main, kan ya. Tapi selama ini kan yang banyak main di situ kan Saudi, dan itulah yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh Iran, gitu kan. Dan orang Afghanistan sendiri itu tidak mau kalau Saudi main di situ, gitu kan ya. Ini khususnya masalah Wahabi ini, kan ya, masalah Wahabi. Gitu Pak Maliknya. Ya, artinya persoalan ideologi akidah itu kemungkinan tidak cukup menjadi faktor pendorong konflik di Afghanistan. Ya. Pada pertikaian kabail tadi yang dominasi dengan kepentingan politik, kecuali ada infiltrasi paham Wahabi seperti yang Al-Qaeda, itu bisa jadi akan runyam lagi. Iya betul. Makanya kan saya lihat di Jazirah itu juga kan orang Taliban itu kan juga sudah bicara tegas terhadap Saudi bahwa kita siap bekerja sama dengan Saudi, siap ini dan lain sebagainya. Tetapi tolong kita ini adalah Sunni, bukan Wahabi, gitu kan? Itu isyarat bahwa jangan masukkan Wahabi ke sini, gitu kan ya? Oh, itu ada penegasannya, Pak ya? Itu ada di Jazirah itu, saya lihat itu beberapa waktu yang lalu kan ya. Itu Pak Anwar, apa lagi Pak Anwar ya? Nah, kalau saya ini tugasnya kan kira-kira apa yang bisa dihimbau untuk masyarakat Indonesia dari tragedi Taliban menguasai Afghanistan ini. Saya pikir begini, kalau kita di sini kita jangan menggiring bahwa kemenangan Taliban itu adalah kemenangan ideologi, gitu kan ya. Ya, bahwa persoalan di sana persoalan agama. Kita jangan, artinya kita melihat bahwa persoalan yang ada di sana itu bukan Islam kafir, bukan Islam dan lain sebagainya, tapi masalah kebangsaan, gitu kan. Jadi ya, sementara kan di sini selalu menilai itu masalah Islam, gitu kan ya. Padahal sebenarnya kan tidak, sebenarnya itu kan masalah kebangsaan, masalah internal orang kan. Jadi agak ya kelompok-kelompok radikal di sini kan selalu melihat ke situ. Itu yang sebenarnya diberitahukan ke mereka bahwa masalah di Afghanistan itu bukan masalah Islam. Karena semua orang Islam kan ya. Semua pergerakan yang ada di sana itu mengatasnamakan Islam, gitu kan. Kelompoknya turunannya Abdullah Shah Mas'ud, turunannya Hikmatyar, turunannya Rabbani, itu kan semua mengatasnamakan Islam. Ada semua Islamnya di situ kan ya. Ya, Taliban sendiri tidak ada Islamnya sebenarnya kan ya, tidak mengatakan Taliban al-Islami, gitu kan ya. Tetapi kalau yang lain-lain itu pakai Islam semua, gitu kan ya. Al-Jihadul Islami, Al-Mukawamah Al-Islamiyah Tajikistan yang ada di daerah perbatasan dengan Tajikistan, gitu kan. Tajikia, gitu kan. Artinya dia pakai nama Islam yang dekat yang dekat Iran juga begitu kan ya. Yang ke timur juga begitu, gitu kan, bawa nama-nama Islam, nama gerakan-gerakan Islam, gitu kan. Taliban sendiri tidak pakai Islam, gitu kan. Jadi kita jangan melihat bahwa persoalan yang ada di sana itu adalah persoalan Islam melawan kafir atau apa, enggak. Karena semua orang Islam, gitu kan. Jadi ini murni persoalan internal mereka, gitu kan, yang sama-sama ingin berkuasa dan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil dan makmur. Itu aja sebenarnya kan ya. Makanya mereka itu ingin menjalin hubungan dengan Indonesia, pemerintahnya Indonesia, bukan orang-orang radikal di sini, gitu kan ya. Karena yang dianggap idola, yang dianggap paling baik dijadikan contoh adalah Indonesia, gitu kan. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara Pancasila, Indonesia sebagai negara demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, gitu kan. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh mereka. Makanya itulah sebenarnya yang digaungkan oleh NU, bagaimana menguatkan pemahaman-pemahaman itu di kalangan masyarakat Afghanistan, gitu kan. Jadi bukan radikalnya, bukan yang akan diajak ke sana radikal atau apa dan lain sebagainya, saya pikir itu
jauh panggang dari api lah gitu kan ya. Jadi salah kaprah lah itu orang-orang orang-orang kayak HTI dan lain-lain sebagainya yang berpikiran seperti itu, apalagi mau sampai ke Palestina gitu kan. Bodoh itu kan ya. Goblok gitu kan. Atau sampai Palestina memang kayak Jengkis Khan ya. Mantap, mantap, mantap. Mungkin begitu bosnya. Ini kuliah 1 semester ini. Wis. Artinya begini, fenomena politik kemenangan Taliban di Afghanistan itu sebenarnya murni persoalan domestik. Tetapi bisa jadi resonansi ideologisnya itu mengglobal, dalam arti banyak kelompok yang mengeksploitasi kemenangan itu sebagai semangat dan inspirasi. Yang walaupun tadi bodoh itu, tetapi bisa jadi resonansi ideologisnya itu bisa kemana-mana. Bahwa Taliban, kelompok kecil gitu ya, bisa menguasai sebuah negara dan mendirikan negara berdasarkan Islam. Walaupun kelompok-kelompok lain di Afghanistan juga ingin juga berdasarkan Islam gitu ya. Tidak ada persoalan itu menjadikan sekuler atau enggak, tapi itu gitu ya. Nah itulah yang mungkin kita perlu ini sosialisasikan, narasikan bahwa sebenarnya persoalan di sana itu adalah persoalan masalah bangsa dan negara gitu kan ya, bukan masalah Islam kan ya. Oh mereka di sana itu semuanya adalah Islam. Jadi kalau kemenangan-kemenangan kita mengatakan Islam ya enggak lah gitu kan. Ya tidak bisa dipandang saja. Memang akan berpengaruh Pak Malik kemana-mana gitu kan ya. Apalagi kan banyak pengamat juga mengatakan bahwa Taliban sekarang menggunakan narasi seperti yang dilakukan oleh ISIS sekarang ini kan. Selama ini gitu kan, artinya Taliban sedang merekrut ahli-ahli media sosial gitu kan ya, untuk membuat bagaimana framing media ya public opini di masyarakat internasional tentang Afghanistan gitu kan, Taliban. Itu banyak juga opini-opini seperti itu yang berkembang kan, kayak misalkan di CNN itu kan dia menilai seperti itu bahwa Taliban sekarang ini merekrut banyak ahli-ahli sosial media kan ya, narasi-narasi gitu kan tentang bagaimana memperbaiki citra Taliban di mata internasional. Banyak juga narasi seperti itu.